Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar melalui video pembelajaran. Kira-kira hari ini masuk subtema berapa ya? Hari ini masuk subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Kak Ririn sedang menyiram tanaman. Terlihat dia sedang memegang gembor. Gembor adalah alat untuk menyiram tanaman. Ini ada di buku cetak tematik kalian di halaman 102. Belajar melengkapi kalimat sesuai dengan kata yang tepat. Kita lihat bersama nomor 1. Bunga melati berwarna, ada yang tahu? Warnanya adalah putih. Bunga melati berbau wangi, harum juga bisa. Batang tanaman titik-titik memiliki banyak duri. Kira-kira batang tanaman apa yang memiliki banyak duri? Ternyata batang tanaman mawar. 4. Bunga matahari berwarna kuning. 5. Biji bunga matahari dapat dibuat kuaci. Mungkin ada beberapa anak yang sudah pernah makan kuaci. Rasanya asin. 6. Tanaman anggrek hidup titik-titik pada tanaman lain. Hidupnya adalah menempel. 7. Daun tanaman titik-titik bergerigi. Kira-kira apa? Lidah buaya. Itu bergerigi. Ujung daun lidah buaya berbentuk lancip. Pada umumnya daun berwarna hijau, melati, mawar, matahari, anggrek, dan dahlia termasuk tanaman bunga atau tanaman hias juga boleh. Ini ya, tentang melengkapi kalimat. Sekarang kita coba di halaman 110. Kita mau mengelompokkan jenis tanaman pangan. Jenis tanaman pangan itu ada yang berupa buah, ada yang berupa biji, ada juga yang berupa umbi. Coba kita lihat tabelnya. Kalau mangga, termasuk buah, biji, atau umbi ya. Kalau jagung, singkong, pisang, kita coba lihat bersama. Mangga itu termasuk buah. Jagung, biji, singkong umbi, pisang itu buah, nanas buah, padi biji, apel buah, ubi itu umbi. Buah naga pasti semuanya pernah lihat dan memakannya. Itu dia termasuk buah. Jeruk, buah kedelai. Sebelum kedelai, jambu. Jambu itu masuk ke buah. Kalau kedelai, biji, belimbing buah, kentang, umbi, kacang hijau, itu biji. Jadi, yang termasuk dalam kelompok buah ada mangga, pisang, nanas, apel, buah naga, jeruk, jambu, dan belimbing. Yang termasuk biji apa saja? Kalian bisa lihat dan sebutkan di situ. Termasuk umbi apa saja? Bisa kalian lihat di situ. Lanjut kembali di halaman 120. Kita mau menjelaskan persiapan makan bersama. Ya, kalian baca sendiri. Di situ terlihat Bu Santi sedang sibuk di dapur. Bu Santi memetik bayam dan cabai yang sudah merah untuk memasak. Bu Santi memasak untuk menyiapkan makan siang. Dibantu siapa mereka? Mereka yang membantunya ada Ririn dan ada Bima. Apa yang dilakukan oleh Bu Santi? Memasak. Apa yang sedang dilakukan oleh Ririn? Menghaluskan bumbu. Apa yang dilakukan Bima? Bima sedang memotong sayur. Nah, itu adalah persiapan yang dilakukan Bu Santi, Ririn, dan Bima untuk menyiapkan makan siang. Bisa kalian perhatikan gambarnya di situ.
ada yang menghaluskan bumbu, ada yang memotong sayur. Nah, sekarang kalian lihat ada gambar-gambar di sini, kira-kira sedang apa dia? Bima terlihat sedang mengelap meja makan. Yang kedua, Ririn menyiapkan sayuran. Yang ketiga, Bima mengelap piring. Yang keempat, Ririn dan Bima menata piring dan sendok. Yang kelima, Bima membawa piring dan sendok. Yang keenam, Ririn dan Bima menata piring dan sendok. Itu adalah persiapan yang dilakukan untuk makan siang. Kita lihat di halaman 122. Sekarang kita mau menyebutkan nama tanaman. Ya. Bu Santi memetik bayam dan cabai untuk memasak. Bayam dan cabai adalah jenis tanaman sayuran yang ditanam di kebun. Tanaman sayuran yang ditanam di kebun disebut warung hidup. Kita amati gambar jenis sayuran dan menuliskan namanya. Perhatikan ini gambar apa. Amati dulu. Ini mungkin ada beberapa anak yang sama sekali belum pernah melihat sayurannya. Kita perhatikan bayam, cabai, kangkung, dan kol. Ya, lanjut kembali. Pasti ada beberapa anak yang sudah tahu. Ini pasti sudah tahu. Ini apa sudah tahu. Ya, kita lihat kembali. Ada sawi putih, ada wortel, ada labu, ada pare itu rasanya pahit, ada sawi hijau, ada daun kacang panjang, ada terong, ada juga kecambah, banyak mengandung vitamin E. Dan ada daun pepaya, ini juga biasanya pahit rasanya. Ada daun singkong, ada tomat, dan ada jahe. Yuk, sekarang kita lanjut kembali. Kalau yang itu adalah bawang merah, daun ubi, oyong, dan seledri. Seledri biasanya dipakai untuk pelengkap pada sayur sop, pada bakso. Nah, kita sekarang mau mengelompokkan macam-macam nama sayuran sesuai dengan jenisnya. Ada yang berjenis daun, ada yang berjenis buah. Kita lihat yang berjenis daun apa saja. Ada kangkung, kol, sawi putih, sawi hijau, daun kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, daun ubi, seledri, itu adalah jenis daun. Kalau yang berjenis buah apa saja? Wortel, labu, pare, terong, tomat, oyong. Ya, itu adalah jenis dari buah. Yaitu ada wortel, labu, pare, terong, tomat, dan oyong. Kita lanjut kembali di halaman 130. Kita belajar lagi melengkapi kalimat. Di kebun belakang rumah Bima masih ada lahan kosong. Pak Hadi memanfaatkan lahan itu untuk apotek hidup. Tanaman kunyit, jahe, kencur, sirih, dan kumis kucing disebut tanaman obat-obatan. Kencur bermanfaat untuk obat batuk, dan kumis kucing digunakan untuk mengobati kencing batuk. Kunyit bermanfaat untuk mengobati sakit mah. Mimisan diobati dengan daun sirih. Tanaman obat Pak Hadi tumbuh dengan subur. Tanaman di sekitar rumah Bima disiram setiap sore. Tanaman di sekitar rumah Bima tumbuh subur karena dirawat. Ya. Ada tanaman obat-obatan
ada kegunaan dari daun kumis kucing, bisa kalian lihat di layar kalian. Sekarang kita lihat kembali di halaman 132, ini menyusun kata menjadi kalimat. Pasti kalian bisa, ya. Caranya bagaimana? Baca dulu keseluruhan kata yang belum tersusun. Kemudian kalian awali atau kata pertama di awal kalimat itu ditandai dengan kata yang sudah ada garis bawahnya. Ada di belakang, daun, jahe, tanaman, pahadi. Kita lihat nomor 1 coba. Rumah di belakang, hidup, ada, apotek. Berarti di belakang rumah ada, apotek, hidup. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat selalu dengan tanda baca. Kalian perhatikan sendiri. Kalau jawaban sudah sama dengan punya Bu Retno, berarti kalian sudah bisa. Ingat ya, awal kalimat huruf kapital, nama orang huruf kapital, tanda baca tidak boleh lupa. Lanjut halaman 140. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, coba kerjakan sendiri. Ya. Kalau sudah sama, berarti punya kalian sudah betul. Ya, lanjut kembali. Melengkapi kalimat lagi. Menggemburkan tanah dengan cara dicangkul. Tanaman dipupuk supaya subur. Supaya tidak layu, tanaman perlu disiram. Bima menyayangi rumput di sekitar tanaman. Pak Hadi sedang membasmi hama tanaman. Banyak tanaman membuat udara menjadi segar. Supaya udara di sekitar rumah menjadi segar, kita perlu menanam pohon. Tidak ada tanaman di sekitar rumah, udara terasa panas. Tanaman harus dirawat setiap hari. Lingkungan tampak gersang bila tidak ada tanaman. Ini bisa kalian salin di buku cetak peringati kalian. Mohon maaf kalau ada iklan. Lanjut kembali di halaman 103. Sekarang kita mau menyebutkan sudut. Kita pernah menjelaskan sudut itu adalah pertemuan dua garis yang membentuk pojokan. Sekarang kalian amati dulu. Apa nama tanaman di samping? Ini loh. Perhatikan ujung daunnya. Ujung daunnya lancip. Kita lihat. Itu namanya adalah lidah buaya. Ujung daunnya seperti apa? Ujung daunnya lancip. Apa nama tanaman ini, Kak? Bima bertanya. Lidah buaya, Kak Ririn menjawab. Ujungnya lancip, Kak? Ya, ujung tanaman itu berbentuk sudut. Ada 3 macam sudut. Sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Ujung daun lidah buaya berbentuk sudut lancip. Nih, kalian amatin di sini. Ini lancip. Seperti sudut lancip. Nah, kita amati bersama. Ada sudut lancip. Ini loh. Sudut siku-siku. Membentuk siku-siku. Sudut tumpul. Nih, nanti di kelas berikutnya kalian akan mempelajari berapa besar dari sudut lancip, berapa besar dari sudut siku-siku, dan berapa besar sudut tumpul. Di kelas 1 kita cukup mengenal dulu macam-macam sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, sekarang kita mau menentukan jenis sudut sesuai gambar. Gampang ya, ini sama dengan ini, berarti sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Gampang sekali, sudut lancip, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip,
dan sudut siku-siku. Kenapa disebut sudut siku-siku? Karena bentuknya seperti siku-siku. Lanjut ya. Di halaman 114, kita mau menentukan jenis sudut pada bangun segitiga di bawah ini. Coba perhatikan nomor 1. Segitiga di samping memiliki sudut siku-siku sebanyak 1. Segitiga di samping memiliki sudut lancip sebanyak 1, 2. Segitiga memiliki 3 sudut. 1, 2, 3. 1 sudut lancip, 1 sudut siku-siku, 2 sudut lancip. Yang nomor 2, segitiga di samping memiliki 3 sudut lancip. Ini loh. Yang ketiga, segitiga di samping memiliki 1 sudut apa kira-kira? Tumpul, dan segitiga di samping memiliki 2 sudut lancip. Kita lanjut kembali. Nomor 4, segitiga di samping memiliki sudut siku-siku sebanyak 1. Ini loh. Dan sudut lancip sebanyak 2. Segitiga di samping memiliki 3 sudut lancip. Paham ya? 125. Menentukan sudut pada bangun segi 4. Bima dan Ririn membantu mempersiapkan hidangan makan siang. Bima dan Ririn menghidangkan makan di meja makan. Permukaan di meja di rumah berbentuk segi 4. Segi 4 memiliki 4 sudut. Kalian sudah mengenal macam-macam sudut. Mari menentukan jenis sudut pada bangun segi 4 di bawah ini. Segi 4 di samping memiliki sudut siku-siku sebanyak 4. Ini dia sudut siku-sikunya. Segi 4 di samping memiliki sudut siku-siku sebanyak 4. Segi 4 di samping memiliki sudut apa dan apa ya? Lancip dan sudut tumpul. Mana yang lancip, mana yang tumpul? Ini yang lancip, ini yang tumpul. Segi 4 di samping memiliki sudut tumpul sebanyak 2 dan sudut lancip sebanyak 2 juga. Nomor 4, segi 4 di samping memiliki sudut lancip, tumpul, dan sudut siku-siku. Sudut lancipnya ini, tumpulnya ini, siku-sikunya ada 2. Sudut tumpulnya ada 1, sudut lancip ada 1, sudut siku-sikunya sebanyak 2. Nomor 5, segi 4 di samping memiliki sudut apa dan apa, yang ada yang tahu? Gampang sekali. Sudut tumpul dan sudut lancip. Sudut tumpulnya ada 2 dan sudut lancipnya ada 2. Nomor 6, segi 4 di samping memiliki sudut lancip dan tumpul. Sudut tumpul ada 2, sudut lancipnya ada 2. Bisa ya? Nomor 7, bangun layang-layang memiliki sudut lancip dan sudut tumpul. Sudut lancipnya ini loh. Segi 4 di samping memiliki sudut tumpul sebanyak 3. Segi 4 di samping memiliki sudut lancip sebanyak 1. Kita lihat sudut lancipnya ini, sudut tumpulnya 1, 2, 3. Paham ya? Sudut lancip pada nomor 6 yang mana ya? Sudut lancipnya ada 2 dan
2. Coba kalian tentukan sendiri mana sudut lancip dan mana sudut tumpul pada gambar nomor 6. Ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau masih bingung tentang sudut, bisa kalian pelajari kembali melalui video ini. Ya, macam-macam sudut ada 3. Sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.